Halo Sobat BLUD, selamat datang di podcast diskusi BLUD. Yuk mengenal BLUD. Halo, saya Putri. Di sini yang akan menemani Sobat BLUD di episode podcast kali ini. Di sini kita akan membahas tentang penyusunan dokumen standar pelayanan minimal BLUD. Nah, di sini kita sudah kedatangan dua teman konsultan kita nih, ada Mbak Dwi dan juga Mbak Sani. Halo Mbak Dwi, gimana kabarnya? Oke, halo Sobat BLUD, perkenalkan saya Dwi Fitriani, selaku konsultan BLUD. Kabarnya baik Mbak Putri, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Mbak Sani gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Halo Sobat BLUD, saya Sani Diatara Cintia di sini sebagai konsultan BLUD. Oke, nah di sini kan tadi kita akan membahas tentang penyusunan dokumen standar pelayanan minimal BLUD ya. Mungkin sebagian besar Sobat BLUD di sini, terutama Sobat BLUD yang sudah ditetapkan instansinya untuk menerapkan PPK BLUD, pasti sudah pernah menyusun dokumen standar pelayanan minimal atau yang kita kenal dengan dokumen SPM. Nah, tapi sebelum itu kita tetap akan membahas nih, apa sih sebenarnya standar pelayanan minimal itu? Mungkin Mbak Dwi bisa bantu sharing ke kita nih. Oke baik Sobat BLUD. Jadi di sini kita akan memulai terkait dengan dokumen SPM ya, bahwasanya SPM itu sendiri merupakan standar pelayanan minimal yang memuat tentang mutu dan juga jenis layanan yang harus dipenuhi oleh UPT untuk memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Oke, nah sebenarnya kenapa sih Mbak instansi itu harus menyusun dokumen SPM, tujuannya untuk apa sih? Oke, melihat dari serangkaian yang sudah kita bahas di podcast sebelumnya ya, bahwasanya ini terkait dengan dokumen administratif, bahwa SPM itu adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi UPT untuk bisa menerapkan BLUD, seperti itu. Oke, nah kalau kita berbicara tentang penyusunan dokumen nih Sobat BLUD, pasti akan ada sistematikanya ataupun isinya apa saja sih yang harus ada dalam dokumen. Nah, di sini ada Mbak Sani mungkin yang akan bantu sharing ke kita terkait dengan isi dari dokumen SPM itu seperti apa. Oke, berarti tentang sistematika penulisan ya Mbak? Iya, betul. Oke, jadi kalau dalam menyusun dokumen SPM, nanti kita akan bagi nih ke dalam beberapa bagian. Utamanya kalau kita sebelum membahas tentang SPM kan pasti ada pendahuluan dulu ya Mbak ya di dokumen, jadi perlu kita awali dengan pendahuluan. Jadi di bagian pendahuluan itu nanti kita akan membahas tentang latar belakang dulu, kenapa kita perlu menyusun dokumen ini, kemudian kenapa UPTD atau badan daerah itu bermaksud untuk menerapkan BLUD gitu. Terus nanti tujuan dari penyusunan dokumen SPM itu apa gitu. Kemudian juga ada pengertian dari istilah-istilah di SPM, kemudian ada juga prinsip penyusunan dokumen dan lingkupnya itu seperti apa, dan utamanya ada juga landasan hukum yang digunakan untuk penyusunan dokumen SPM itu apa saja, mulai dari yang paling atas peraturan yang paling atas gitu ya, sampai dengan turunan-turunannya seperti itu. Dan setelah kita membahas atau mengawali dengan pendahuluan, nanti kita mulai masuk membahas tentang jenis pelayanannya. Jadi jenis pelayanan ini nanti kita identifikasi seperti apa sih pelayanan yang sedang existing atau yang sedang dijalankan oleh UPTD itu. Kemudian juga mungkin nanti dibagi juga ada pelayanan utama, pelayanan pendukung, dan juga kalau ada rencana pengembangan ke depannya seperti apa, itu juga kita jelaskan di bagian ini. Kemudian di dalam bagian ini kita juga membahas tentang standar pelayanannya yang meliputi prosedur dan juga sarana prasarana yang digunakan. Nah, setelah pembahasan tentang jenis pelayanan itu, kita mulai masuk ke pembahasan tentang mutu pelayanan. Nah, di bagian mutu pelayanan ini nanti kita menjelaskan tentang mutu pelayanan tersebut, termasuk dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa yang dimiliki oleh UPTD saat ini, begitu. Dan nanti di bagian yang terakhir, itu rencana pencapaian, baru kita membahas tentang capaian dan target UPTD dalam waktu 5 tahun ke depan itu nantinya seperti apa, dan termasuk tadi jumlah kebutuhan unit sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti itu untuk sistematikanya. Oke, nah ini kan kita sebagai konsultan BLUD ya, sudah banyak mendampingi instansi dalam menyusun dokumen SPM. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri itu pernah menyusunkan dokumen SPM di bidang kesehatan ya, Mbak? Kesehatan. Ya, seperti Puskesmas, RSUD, kemudian juga ada Labkesda. Nah, di sana itu kalau kesehatan ini karena merupakan urusan pemerintahan wajib ya, kalau kita lihat itu kan ada beberapa urusan pemerintahan wajib, dan kesehatan salah satunya bahkan termasuk yang utama. Di sana sudah ada peraturan yang mengatur tentang standar pelayanan minimalnya.
Jadi seperti puskesmas ini sudah ditentukan pelayanan dasarnya apa. Nah, kita kenal sebagai UKM ya, atau upaya kesehatan masyarakat. Itu sudah ditentukan, ada 12 UKM, kemudian ditentukan juga mutu pelayanannya seperti apa, kebutuhannya bagaimana, kemudian waktu pelaksanaan pelayanan itu sampai sedetail itu sudah ditentukan di Peraturan Menteri Kesehatan, termasuk juga targetnya ya tadi kalau Mbak Sani menyampaikan target 5 tahun ya ke di depan dokumen harus ada target 5 tahun Iya, ke depan. betul. Nah, dari Permenkes sendiri itu sudah menetapkan kalau untuk puskesmas sendiri harus 100% seperti itu, walaupun target di tahun sebelumnya tidak mencapai 100% atau mendekati 100%. Nah, begitu juga dengan bidang kesehatan lainnya, nanti sudah untuk pelayanan dasarnya itu sudah ada di Peraturan Menteri Kesehatan seperti itu ya. Nah, mungkin kalau untuk bidang lain mungkin berbeda kasusnya ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak Sani sendiri nih pernah menyusunkan dokumen SPM di bidang apa dan bagaimana prosesnya? Oke, kalau saya sendiri ya di bidang persampahan ya. Jadi kalau SPM persampahan itu untuk jenis pelayanannya ya utamanya itu sudah diatur sebetulnya di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana kalau berdasarkan undang-undang tersebut untuk penanganan sampah yang harus dilakukan oleh UPTD itu berdasarkan dari 5 jenis pelayanan gitu. Jadi yang pertama adalah pemilahan, kemudian juga pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan juga nantinya ada pemrosesan akhir gitu. Seperti itu kalau dari jenis persampahan. Oke, mungkin kalau dari Mbak Dwi nih pernah menyusunkan dokumen SPM di bidang apa aja Mbak? Ya, baik. Kalau kita lihat tadi dari Mbak Putri itu dan juga Mbak Sani masih terkait dengan urusan pemerintahan wajib ya. Nah, saya juga pernah itu mendampingi untuk yang bagian urusan pemerintahan wajib itu yang salah satunya adalah pendidikan, yang mana itu merupakan urusan pemerintahan wajib kedua setelah kesehatan ya. Jadi di situ di pendidikan itu juga kita ada aturan tersendiri yang mana harus di dalamnya itu mencakup 8 standar yang harus dituangkan ke dalam dokumen SPM untuk di bidang pendidikan, yaitu yang pertama ada standar kompetensi lulusan, yang di situ kita membahas terkait berapa sih standar atau kebutuhan kelulusan yang akan ditetapkan oleh sekolahan itu, kemudian nanti mereka itu akan difokuskan untuk lulusan di jurusan apa, kemudian nanti akan bekerja seperti apa. Nah, itu juga tergantung dari masing-masing kejuruannya ya, nanti disesuaikan kembali. Kemudian terkait dengan standar isi yang mana nanti isi dari proses pembelajaran itu seperti apa, kemudian juga ada standar proses yang mana nanti proses pembelajarannya di situ dituangkan juga ke dalam dokumen SPM. Terus juga ada terkait dengan standar sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran ya, tentunya baik itu dari buku pembelajarannya, kemudian nanti terkait dengan meja kursinya, dan juga ada sarpas-sarpas yang lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pendidikan. Kemudian ada standar pengelolaannya, nanti pengelolaannya itu akan seperti apa. Terus yang poin ke-6 ada standar pembiayaan. Nanti pembiayaannya untuk bisa menjadi lulusan itu seperti apa. Kemudian ada standar penilaian, di mana di sini nanti menyantumkan terkait dengan nilai terendah mungkin ya, berapa yang harus dicapai oleh muridnya. Kemudian yang terakhir adalah standar tenaga kependidikan. Bahwasanya nanti di sini kualifikasi pendidikannya itu harus seperti apa untuk bisa menjadi pengajar di sekolahan itu. Itu untuk yang bidang urusan pemerintahan wajib ya. Nah, lain lagi kalau kita membicarakan terkait dengan bidang yang lain, yaitu seperti peternakan pertanian, yang mana kita sebelumnya pernah itu mendampingi terkait dengan kesehatan hewan. Nah, di situ kita, karena ini bukan merupakan urusan pemerintahan wajib ya, jadi kita harus mengetahui proses bisnisnya itu seperti apa dari awal sampai akhir, kemudian kita harus mengetahui mutu layanannya seperti apa, kita harus mengetahui nanti kebutuhannya untuk memberikan pelayanan itu seperti apa, kemudian kita harus mengetahui standarnya untuk setiap masing-masing pelayanan itu berapa untuk bisa diterima oleh masyarakat, minimalnya berapa, kemudian itu untuk yang peternakan dan pertanian. Berbeda lagi dengan konstruksi. Nah, konstruksi ini kita harus mengetahui tentang
konstruksi jalan, kemudian nanti kandungan aspal, kandungan beton dan lain sebagainya. Yang mana kita juga harus mengetahui terkait dengan parameter ujinya seperti apa. Seperti itu, Mbak. Mungkin ya yang di luar dari bidang-bidang kesehatan dan juga pendidikan seperti itu. Oke, ya mungkin sedikit berbeda ya dengan kesehatan karena tadi seperti puskesmas itu sudah ada ketentuannya, bahkan sampai prosedurnya ya alur pelayanannya itu sudah ditentukan. Termasuk juga RSUD itu bahkan sudah rigid nih Mbak, jadi sampai kerangka waktunya ya, misalkan waktu pasien menunggu dipanggil itu berapa menit, kemudian waktu pelayanan misalkan pemeriksaan jantung misalnya itu berapa menit, itu bahkan sudah ditetapkan gitu. Mungkin berbeda dengan bidang lainnya tadi ya Mbak ya. Oh iya Mbak. Tadi kayaknya ada yang lupa deh, boleh nambahin ya tentang Boleh, persampahan boleh. ya. Iya. Jadi kan tadi saya udah menyebutkan nih kalau misalkan jenis layanan persampahan itu ada 5 ya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Tapi sebetulnya di luar dari 5 jenis pelayanan yang udah disebutkan tadi, mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, tapi sebetulnya mungkin karena persampahan ini Ya, karena butuh tahu detail ya Mbak ya. Iya. Kita bahkan berhasil menyusunkan Sebenarnya standar pelayanan minimalnya itu berapa